Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Terima kasih udah klik video ini guys. Halo guys, kali ini aku bakal ceritain ini dari aplikasi, namanya itu Hantu Itu Ada. Aku bakal ceritain ya. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan nama Pak Beni. Pak Beni ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelisir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Beni muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Beni. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Beni tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Beni. Akhirnya, salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Kok bisa guys ya dijadiin warna hitam? Itu apa boleh sih dalam Islam? Aku juga nggak tahu. Menurut kalian gimana guys? Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Beni bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sedang sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Beni yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Beni bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Ini jadi lucu apa serem sih guys? Ada-ada aja nih ya orang-orang. Lucu nggak sih? Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Beni yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Di kamu kalian ada nggak guys? Coba tulis cerita kalian ya. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Beni ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain. Akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah.
Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku melihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Beni diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Beni belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Saat itu turun hujan. 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian satu lubang kuburan telah siap, meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Beni. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Beni yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Beni jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Beni. Setelah itu kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumah masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Beni. Tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Beni dengan kain kafan hitamnya, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Beni. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Beni menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Beni pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Beni tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Beni. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Beni tidak muncul, dan ini di luar kota. Apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Beni, tetapi aku salah setelah aku pulang. Sehari kemudian temanku menelponku, katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan dalam ceritanya. Dia sampai ngompol di jalanan. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Beni, tetanggaku itu. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelepon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapat jawaban pun ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang meneleponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya dan aku yang menulisnya. Karena aku juga takut bertemu hantu berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian datangi hantu Pak Beni itu, sampaikan saja salamku untuknya. Dan selamat dihantui.
Kalian percaya nggak guys cerita kayak gini? Ini tuh aku bacanya itu dari aplikasi Hantu Itu Ada. Dan ini tuh banyak banget ini ceritanya. Banyak banget ini. Kalian kalau mau baca-baca juga cek aja di Play Store. Banyak kok. Ya udah ya guys. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.